Spiritualis ungkap sosok Satrio Piningit dalam Pilpres 2024. Siapa dia? Suhu politik menjelang pemilihan presiden pada tahun ini semakin panas seiring dengan manuver partai-partai politik peserta pemilu guna memperkuat posisi calon presiden yang mereka usung. Hingga saat ini ada 3 nama calon presiden rakyat Indonesia yang sudah dideklarasikan ke publik, antara lain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dari sisi elektabilitas, hasil jejak pendapat dari beberapa lembaga survei menyebut Prabowo masih unggul dari Ganjar dan Anies. Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 1-8 Juli 2023, elektabilitas Prabowo mencapai 35,8%, melampaui Ganjar sebesar 32,2% dan Anies 21,4%. Peta elektabilitas ini akan terus bergerak seiring dengan dinamika politik yang terjadi. Melihat perkembangan politik ini, budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo ikut menyampaikan pandangannya. Dia menilai manuver parpol dan capres yang dianggap frontal merupakan hal lumrah di dunia politik selama masih berada di dalam koridor hukum dan perundang-undangan. Salah satu spiritualis asal Gunung Lawu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 mengatakan bahwa politik itu dinamis dan harus bisa merangkul, bukan memukul. Jika ada parpol yang bergabung ke dalam satu koalisi atau pindah koalisi, itu hanya ikhtiar politik dalam upaya merebut suara rakyat. Dia menanggapi manuver Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau yang kita kenal sebagai PAN bergabung ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau kalau disingkat KKIR yang mengusung capres Prabowo. Kedua parpol ini sebelumnya bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang telah merapat ke PDIP untuk mengusung Ganjar. Kita akan memasuki pembahasan tentang Satrio Piningit. Sebelum kita memasuki pembahasan, kami tekankan lagi kepada kalian untuk bijak dalam mengasumsi apapun beritanya yang ada pada tahun ini, karena tahun 2024 adalah tahun panas. Ada juga yang mengatakan 2024 adalah tahun emosional. Ya, jadi kita sebagai warga biasa, kita harus pintar-pintar mengambil kesimpulan dan menilai asumsi apapun itu. Kita harus bijak. Tentang Satrio Piningit, kami dulu sempat bertemu beliau di salah satu makam yang ada di Jawa Timur. Kami pernah membuat vlognya, kalian bisa cek link di deskripsi atau di kolom komentar. Dulu kami pernah bertemu Satrio Piningit. Beliau jalan kaki selama 6 bulan menuju makam yang ada di Jawa Timur tersebut. Beliau mengatakan ingin mencari jati dirinya. Kita lanjut pembahasan sosok Satrio Piningit. Di balik fenomena tersebut, Kidung Tirto menyebut ada sosok Satrio Piningit yang berperan memberikan arah politik tanah air. Satrio Piningit dilukiskan sebagai sosok yang anggun, agung, bermoralitas baik, menyatu dengan masyarakat, berjuang bersama rakyat, dan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat. Satrio Piningit ini adalah pemimpin rakyat yang memberikan harapan. Ia tidak harus seorang presiden atau raja, tetapi sudah berwujud menjadi Satrio Pinilih atau Ratu Adil. Ia bertanggung jawab menentukan arah dan harapan bangsa menuju masa kejayaan. Jelasnya, mengutip ramalan Prabu Jayabaya, sosok Satrio Piningit digambarkan sebagai Bantara Kresna, berwatak Pandawa, dan bersenjata Trisula. Untuk pembahasan ini, menurut Kidung Tirto, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Dan pada masa kini, dia melihat sosok Presiden Jokowi mewarisi watak Satrio Piningit yang digambarkan oleh Prabu Jayabaya. Ya, ramalan tersebut sudah digambarkan ratusan tahun silam. Namun bukan berarti Jokowi harus menjabat presiden lagi untuk periode ketiga, melainkan
ia turut memainkan peran dalam menentukan sosok presiden berikutnya. Ya, memang Indonesia ini kerap disama-samakan dengan Konoha ya. Banyak kesamaan antara Konoha dan Indonesia. Jokowi perlu memastikan tongkat estafet dipegang oleh penerus yang bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2040. Sebagai tokoh politik, langkah politik Jokowi adalah hal yang wajar dalam dunia demokrasi. Jadi bukan cawe-cawe politik dalam konotasi negatif, ujar Kidung Tirto. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, video selanjutnya kita akan membahas tentang Kidung Tirto dan apa kaitannya dengan Indonesia, dan apa kaitannya dengan Setrapeningit, dan apa kaitannya juga dengan Indonesia Emas di tahun 2040. Silakan teman-teman bisa berasumsi liar di kolom komentar, tapi ingat harus tetap dalam keadaan bijak, tidak boleh saling menyalahkan sana sini. Kita sama-sama berspekulasi dan sama-sama berdiskusi. Kita membahas tentang Indonesia maju pada tahun 2040 nanti.